balik lagi di vlog Ruang Sandi. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang udah lama nggak kita angkat, yaitu ruang hobi. Dan gue saat ini sudah ada di kota Bandung, tepatnya Jalan Restu Kencana, di Siliwangi, Harley Davidson. Oke, dan gue siang ini bersama salah satu pegiat hobi motor Harley Davidson. Gak, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gak, boleh perkenalkan diri dulu nggak? Nama, usia, aktivitas, silakan nggak kepada teman-teman? Halo teman-teman, nama saya Angga, umur saya 30 tahun. Pekerjaan sehari-hari, saya wira swasta, salah satu mitra di salah satu BUMN di Kota Bandung. Dan kebetulan sekarang hobinya lagi naik motor gitu Bang. Oke, jadi Angga ini seorang pengusaha, masih muda, usianya 30 tahun. Nah, enggak, kita ngobrol-ngobrol tentang hobi lo yuk. Tentang hobi yaitu naik motor gede Harley Davidson. Nah, enggak, lo sendiri mulai menekuni hobi mengendarai motor Harley Davidson sejak kapan? Mulai usaha di 2012, baru kebeli di 2016 tuh. 2016. Motor pertama saya Sportster, Oke. tipe Nightster 1200 cc 2015 sampai sekarang 4 tahun lebih lah, 4 tahun lebih ya. Oke. Jadi umur 26 udah punya Harley. Gimana tuh caranya umur 26 dapetin Harley? Enggak, vlog kita ini termasuk salah satu sarana buat klarifikasi nih. Oh iya. Bener nggak sih pengendara Harley itu arogan? Jadi persepsi di masyarakat arogan agak mungkin terasa terburu-buru di jalan. Itu karena mesin kita tuh besar Bang. Besar. Jadi efek ke sirkulasi udara agak panas. Ya. Jadi pahanya agak panas nih kalau misalnya motor itu agak pelan ya. Ya. Jadi mungkin di jalan agak kelihatan berasa busuk karena kita mungkin situasi dimensi motor besar. Ya. Jadi kita agak buru-buru karena ya kondisi mesin itu besar terus panas. Jadi teman-teman, di balik tuduhan tentang arogansi, ternyata Iya. pengendara Harley ini kepanasan ketika mereka mengendarai Harley. Orang beli Harley itu apakah dia hanya semata-mata konsumtif atau juga ada faktor ini investasi? Iya sih. Soalnya ya aku juga nggak pengen punya aset yang nggak produktif juga ya. Oke. Jangan sampai kita juga mengeluarkan uang sebegitu besar untuk hobi tapi malah jadi bukan nggak serius tapi kayak kurang memperhitungkan dari sisi ekonominya lah. Motor ini ternyata di pasaran tuh harganya stabil banget. Oke. Stabil. Apalagi kalau buat tipe-tipe motor tertentu dicari orang. Ya. Kayak sekarang tuh lagi dengan club style gitu ya. Kayak buat anak-anak mudanya itu secondnya aja udah bisa melebihi harga baru. Oke. Ternyata ada alasan investasi di balik keputusan membeli Harley, karena harga jual Harley ini nggak ada patokannya. Jadi once yang mau beli itu suka, udah ngefans banget, udah lama ngidam, ketika dia ada money untuk membeli Harley tersebut, dia tuh akan beli di harga berapapun. Pokoknya gue pengen beli ini. Nah, sebaliknya bagi sisi penjual, dengan keputusan seperti itu tuh menguntungkan sekali. Nggak, sekarang lo udah punya berapa Harley? Sekarang dua Harley. 2 Harley guys. Harley lo yang pertama tipe apa? Harga berapa? Itu yang pertama ya, Sportster Nightster 1200 tahun 2008, 290 juta. Motor yang paling budget paling masuk akal ya. Pada saat itu memang semua yang suka Harley pasti awalnya suka Sportster karena belum langsung ke tipe touring yang mesin cc-nya besar. Itu cukup rare juga, jadi collectible item salah ya. Jadi kalau misalnya dijual lagi juga nggak susah. Kalau beberapa tahun pakai langsung naik kelas lagi ke tipe mid touring gitu. Oke, guys, ini Angga benar-benar pegiat hobi yang real. Dia bukan hanya beli, tapi dia juga tahu cara merawat, juga tahu cara ngoprek-ngoprek motornya. Motor aja dirawat, apalagi bini. Agak cakep. Nah, motor kedua nggak? Apa? Seri apa? Tahun berapa? Kenapa lo beli tuh yang motor kedua? Jadi pada saat itu sebenarnya kayak nyari lagi suasana dengan kelas yang mid touring. Ya. Terus searching ketemulah ada teman yang jual Harley Davidson Dyna Street Bob tahun 2009. Nah itu warnanya dot hitam. Oke. Terus wah udah kebayang deh mau dimodifikasi segala macam. Jadi kecantol situ. Jadi akhirnya motor kedua tuh itu Bang.
Itu cc-nya berapa? Yang motor kedua lo nggak si Dyna ini? Hampir 1.600 ya. Oh, lebih gede. Ya, karena Jadi bobotnya lebih ramping, tapi cc-nya lebih besar. gede. Di antara dua pasti berat ke salah satu. Lo lebih ngefans, lebih suka hari-hari lo pakai yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau motor ya, Iya, yang kedua. yang kedua. Kalau motor lebih enak yang kedua. Geser nih ke community-nya. Lo ikut komunitas apa? Kebetulan di HOG. Oke, HOG. Oke. Harley Owners Group. Group. Kalau dia HOG, kalau gitu gua HDCI deh. Iya. Harley Davidson cuma impian. Iya. Yeah. Bisa benar. Enggak. Kenapa lo ikut HOG? Ya pertama karena kebanyakan banyak teman-teman juga yang kenal di sini. Oke. Terus emang dari dulu HOG ini kan juga khususnya chapter Siliwangi itu baru 2 tahun ya, 2015. Kita juga baru, jadi anak-anaknya juga masih muda, terus Oke. masih teman-teman, jadi lebih enak aja gitu. Karena Lebih di Bandung nyaman itu ya. kecil ya. Lebih nyaman Jadi gitu ya. punya chapter grup sendiri Harley itu seru sih di Siliwangi Harley Davidson. Tapi overall HOG itu di Indonesia ada. HOG ada Ada di Indonesia ada ya. Oke. Pernah ngumpul semua kayak jambore gitu enggak sih Indonesia? Pernah. Di mana waktu itu enggak? Itu tuh dulu di Bandung justru. Di Bandung. Ada namanya Hawk National Gathering. Oke. Jadi itu Hawk National Gathering itu isinya beberapa chapter dari Bandung, Jakarta, Bali, even sampai Brunei, Malaysia datang deh. Jadi itu event yang paling membludak sih ya 2019 akhir kalau nggak salah. Sekarang gini enggak, gue mau tanya. Emang kalau kita riding independen, kita individu, apa sih enggak bedanya enggak gitu? Baik lagi personal ya, Bang ya. Kalau misalnya aku sih sebenarnya nggak masalah ya. Kadang ikut riding komunitas, kadang ikut riding sendiri. Soalnya buat aku motoran tuh kayak meditasi habis kerjaan gitu. Oke. Jadi, kalau misalnya emang lagi sendiri, kita bawa SIM, surat-surat lengkap, ya kita jalan sendiri sejauh mungkin gitu. Tapi kalau komunitas itu ya namanya forum komunikasi, terus media silaturahmi, ketemu teman-teman yang ada di Bandung. Kalau aku sih pribadi justru lebih suka sendiri justru deh, karena lebih dekat gitu. Terkait komunitas ini ya, dari komunitas ini kalian tuh ada nggak sih kayak social activity-nya gitu? Sobat di kala suka, apakah kalian juga sobat di kala duka? Ikut komunitas tuh nggak cuman hura-hura senang-senang, tapi juga kita ada social activities. Menurut lo gimana nggak? Khususnya di Siliwangi chapter Bandung itu tuh emang kita banyak juga bakti sosial Ya. apalagi waktu pas kemarin selama pandemi ini kita juga kan sumbangsi juga lah ke lingkungan sekitar yang Ya. emang di wilayah Bandung ini yang terkena dampak. Kita bagi-bagi sarapan gratis setiap hari Oke. Jumat, terus misalnya kita bakti sosial ke pesantren atau ke yatim piatu, tapi wilayah masih wilayah Bandung gitu. Nah, enggak, motor lo ini yang pertama maupun yang kedua, lo jujur aja deh, lo terbuka aja di sini deh, lo klarifikasi. Ini dibeliin orang tua atau ini jerih payah lo atau ini warisan? Gitu Kepet, Bang. Bang, ya. Coba diklarifikasinya. Siap. Jadi Bang, alhamdulillah ini kerja keras saya sendiri. Saya tuh mulai berusaha itu 2019 ya, terus lanjut ke S2. Terus tuh kita ngumpulin duit, dikit-dikit gitu kan, saving, biar ada semangatnya gitu kan. Kalau misalnya punya mimpi, pengen punya Harley itu kayak sebuah pencapaian juga ya pada saat itu. Jadi orang tua cuma pensiunan, semua pernah bekerja di kantoran, sekarang alhamdulillah sudah tinggal di restoran seperti saya. Jadi orang tua mah tinggal menjalankan apa yang sudah saya bangun sebenarnya. Ini inspiring banget sih buat kita nih anak-anak muda. Ternyata dia beli dari hasil jerih payah dia, dari tabungan dia, yang mana dia sudah membangun usaha, tapi kita juga masih punya mimpi, punya target. Karena dengan target inilah kita bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Karena tanpa target dan tanpa tujuan, hidup lo tuh akan gitu-gitu aja, teman-teman. Ambil sisi positifnya dari sosok Angga Maulana, ya, enggak ya. Guys, ini dia hari ini pakai jaket jeans, uniform ala-ala anak-anak Harley Davidson, tapi di balik ini keseharian dia adalah seorang wirausaha. Dia adalah pekerja keras untuk menggapai cita-cita dan mimpinya.
So, thank you nggak udah menginspirasi semua teman-teman di vlog Ruang Sandi. Oke. Nah, terakhir nggak, ini tren yang paling musim paling banyak di Indonesia. Lo pribadi nggak? Lo masih muda, langkah lo masih panjang. Suatu hari gue pengen juga sih ke politik. Pernah nggak terbersit di benak lo? Ya gimana ya, kalau sekarang, yang sekarang sebenarnya pengennya lebih konsisten ke bisnis ya. 10-15 tahun ke depan masih banyak tantangan supaya kita istilahnya apa ya, financial freedom lah ya, bukan tanda kutip, bukan ngumpulin duit sebanyak-banyak tuh bang Ya. Kalau ngeliat dunia politik sekarang belum kebayang sih bang, tapi ya nggak tahu ya ke depan kalau misalnya cocok anak motor kayak begini jadi politisi, terus tergantung panggilan sih ya. Jadi teman-teman, Angga udah tahu 2 atau 4 tahun ke depan dia pengen beli Harley apa lagi, tapi Angga nggak tahu dia mau jadi politisi apa enggak berapa tahun ke depan. So, memang Angga ini adalah seorang pegiat hobi Harley Davidson sejati. Lo ada pesan apa buat masyarakat? Jadi buat teman-teman sesama hobi motor, pelaku jalan raya yang ada di seluruh Indonesia, ya sebenarnya kita mempunyai hak yang sama, tanggung jawab yang sama, menjaga lalu lintas dengan baik. Ya intinya kita salam satu aspal deh. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Itu dulu dari vlog kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thank you Angga udah menerima kita di sini di Kota Bandung. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dan stay tune terus di vlog Ruang Sandi. Jangan lupa subscribe. Bye.